Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, khususnya teman-teman Kota Cilegon. Ya, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kota Cilegon, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung ya. Perkenalkan, saya Sugeng Anto dari inisiator komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kemudian penggiat Garuda Politik Indonesia, kesadaran masyarakat untuk sadar politik, ya kan, dengan website garudapolitik.com. Ya, selain ini menarik, yaitu program support menuju Pileg 2024 menang untung kalah untung. Nah, ini menarik. Di dalam Pileg, pilihan legislatif tentu ada resiko, ya kan? Resikonya apa? Resikonya kalah. Nah, yang jadi masalah dan yang jadi pertanyaan adalah banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia kadang siap menang tapi nggak siap kalah. Nah, ini jadi masalah, ya kan? Kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang tuh kalau pasukannya mau perang tuh berani mati. Berani mati bukan artinya dia harus siap mati, tidak, pasrah tidak. Justru karena dia berani mati, apapun dilakukan gimana dia menang. Tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah, ini yang menarik. Jadi itulah orang-orang filosofi orang Jepang ketika mau perang tuh berani mati. Artinya setiap resiko udah diperhitungkan gimana dia menang. Ya kan? Jangan sampai kita ini cuma mentalnya siap menang aja, kalah nggak siap. Nah, ini jadi masalah, ya kan? Di dalam demokrasi kalau mentalnya begitu berarti belum, kesadaran demokrasinya belum tinggi. Oke. Jadi orang untuk duduk dari legislatif, padahal ingat legislatif adalah lembaga kekuasaan, jadi menarik. Jadi ada 3 pilihan nanti orang duduk, ya kan, untuk jadi duduk di legislatif, ya kan. Secara umum kita pahami bahwa nggak lepas dengan namanya biaya operasional dan sebagainya. Ya, kalau istilahnya kita adalah buang duit banyak, suara banyak duduk, nah itu biasa. Ya kan? Yang kedua, buang duit sedikit, suara banyak duduk. Nah, ini punya ilmu, ya kan. Jadi kita menggunakan operasional yang sedikit tapi kita punya tanaman. Nah, yang lebih hebat lagi adalah tidak membuang duit, justru dapat duit, dapat suara banyak duduk. Nah, ini tingkat ilmunya tingkat tinggi. Nah, nanti kita program yang kita sampaikan adalah itu. Jadi ketika kita duduk legislatif dengan cara yang baik, konstitusi, cara baik, ya kan, cara legal, maka kita pun duduk akan mempertahankan, akan mendengarkan konstituen kita, ya kan, benar-benar untuk masyarakat. Tapi kalau duduknya aja dengan cara-cara yang tidak benar, maka ya wajar ketika dia duduk dia juga nggak benar juga. Oke, jadi kesadaran politik Indonesia, Garuda Politik Indonesia ikut berperan aktif, ya kan, untuk mengedukasi masyarakat tentang politik ini. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara pemerintah Kota Cilegon, berarti kita bicara 8 kecamatan, 43 kelurahan, ya kan, 228 RW, 1131 RT, ya kan. Kemudian data 2018 adalah dengan kurang lebih 406.000 jiwa, ya kan, nggak nyampe setengah juta, ya kan. Jadi ini menarik. Jadi Cilegon adalah bagian dulu adalah pecahan dari Serang, Kabupaten Serang, ya. Jadi namanya Serang. Kalau dalam politik namanya Banten 2, ya kan. Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Lanjut. DPRD Kota Cilegon tahun 2019 40 kursi, yang sebelumnya 35 kursi, ya ini karena jumlah penduduknya yang bertambah, ya kan. Dengan APBD 1,88 triliun di APBD 2019 dibagi dengan 4 daerah pilihan, ya kan, 4 daerah pilihan. Oke. Dasar hukum Pileg. Jadi setiap 5 tahun Undang-Undang Pileg berubah. Jadi kalau tahun 2019 dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000, ya kan, Nomor 7 tahun 2017, ya kan, dengan 5 poin sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, ini jadi Undang-Undang Dasar 45 diamandemen 4 kali tahun 99, 2000, 2001, 2002. Salah satu dampak amandemennya adalah sistem pemilu kita terbuka, terutama pilihan legislatif, ya kan. Kalau dulu orang nyoblos partai yang nyusun orang-orangnya, sekarang enggak, sekarang terbuka, orangnya harus ada di depan, ya kan. Jadi nyoblos orangnya plus partainya nanti, kan gitu kan. Kemudian sistem ambang pencalonan presiden threshold 22,5%, parliamentary threshold 4%, metode konvensi senlek murni, jadi senlek murni
Kemudian alokasi per dapil 3-10 kursi per dapil. Ini adalah undang-undang Pileg 2019. Oke. Nah, ini menarik. Kenapa kita harus peduli politik? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali orang yang politik mah kotor dan sebagainya. Apalagi saya beberapa kali di lapangan ketemu beberapa tokoh masyarakat, apalagi ustaz, wah Pak Sugeng kalau politik kotor, politik kejam. Nah, ini saya kira belum paham saja, ya kan? Nah, ini adalah salah satu tokoh nasional Turki, yaitu Mehmet Erbakan. Ya, jadi dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli dengan Islam. Padahal Turki adalah 98% penduduknya Muslim. Indonesia itu 86%. Secara proten saja menangkan Turki, tapi dia ngomong begitu, apa maksudnya? Maksudnya adalah Islam yang kafah. Nah, makanya sering ada guyonan ini ketika ketemu tokoh masyarakat atau Pak Ustadz, ya kan? Pak Ustadz, dalam Islam itu jangankan urusan negara, pemerintahan, bisnis, perdagangan, kencing aja ada aturannya, ada adabnya. Jadi salah ketika kita sebagai orang Islam yang nggak peduli politik itu salah. Maka kita pelan-pelan harus mau sadar politik, ya kan? Jadi itulah ya kita harus belajar politik, kan? Seperti sederhana aja, marbot itu boleh nggak dibayar oleh negara? Ya boleh aja ketika ada regulasinya, ketika yang duduk di legislatif, di dewan bikin regulasi ada aturannya. Tapi kalau yang duduknya nggak peduli, wong dianya aja nggak, ya kan? Gimana akan mempedulikan masyarakat, gitu loh, ya kan? Jadi itu yang artinya begitu penting di dalam bicara politik. Nah, legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif lembaga kekuasaan adalah bagian dari trias politika. Indonesia termasuk menganut aliran trias politika. Jadi kekuasaan dibagi oleh 3, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya kan? Kalau kita bicara legislatif, kita bicara MPR, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ya kan? Nah, ini. Dengan fungsi legislatif adalah fungsi utama 3, membuat regulasi, kemudian penganggaran, budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Ini luar biasa fungsi legislatif, ya. Oke, lanjut. Nah, hal-hal penting dalam Pileg, jadi ada kurang lebih 8 hal penting. Nah, undang-undang pemilu tadi selalu berubah setiap 5 tahun. Jadi kita harus paham undang-undang pemilu, ya kan? Jadi setiap pemilu berubah. Makanya kemarin saya sebagai seorang konsultan politik ada banyak sekali caleg-caleg itu yang kadang-kadang belum paham. Lah undang-undangnya aja belum paham, gimana kita mau actionnya di lapangan? Kita harus paham betul. Undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Kedua, Pileg itu banyak kursi, banyak caleg. Nah, ini yang menarik. Pileg banyak kursi, banyak caleg. Kalau pilkada, pilpres 1 kursi, calonnya banyak. Kalau ini enggak. Banyak kursi, banyak calon. Nah, ini yang menarik. Nah, di dalam Pileg seperti ini, kalau dalam satu daerah pilihan itu ada 10 kursi, artinya 90% orang tidak suka sama kita dan partai kita masih punya kursi. Karena kita tidak harus nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 pun dapat kursi. Nah, inilah yang menarik dalam Pileg. Nah. Ketiga, 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah gotong royong. Nah, ini yang harus dipahami. Banyak sekali kadang-kadang anggota dewan yang merasa, wah saya duduk di dewan ini karena kehebatan saya. Oh, jangan salah. Hanya sedikit orang, bahkan kalau di legislatif DPRD kabupaten kota itu hampir 99%. Contoh harga kursi itu 20.000, jarang yang mencoblos secara individu 20 kursi. Kan? Paling banter 10.000, 12.000, kan? Sisanya berarti adalah suara calon lain dan suara partai. Jadi mohon maaf teman-teman yang duduk di dewan, ya jangan terlalu ini. Anda duduk nih, kita ini beradakan Pancasila, musyawarah mufakat, keadilan sosial. Makanya kita harus peduli dengan caleg yang lain juga. Nah ini. Keempat, ada caleg terpilih dan caleg tidak terpilih. Nah ini, makanya ini yang penting, ya kan? Harus ada win-win solution, ada sebuah musyawarah. Gimana ini? Kan kursinya aja kursi jamaah, ya harus ada dong. Ya kan? Musyawarah mufakat atau kepedulian. Ini ingat loh, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial. Nah, ini yang selalu saya tanamkan kepada teman-teman bahwa kekuasaan itu duduk. Jadi dia punya peran yang sangat luar biasa karena kekuasaan. Oke. Kemudian Pileg berdasarkan daerah pemilihan dapil, kemudian ya. Nah, ini. Kemudian yang keenam, pasca reformasi Pileg menganut sistem terbuka, saya lihat tadi kan.
pasca amandemen undang-undang. Kemudian one man one vote, sistem kita adalah satu orang satu suara, jadi suara tukang beca, suara bupati, suara profesor sama, ya, one man one vote. 8 Pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru karena kesadaran berpolitik. Jadi itu yang menarik. Jadi hal-hal yang penting dalam pileg. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara Kota Cilegon, pileg di 2019 ada 10 partai yang dapat kursi di sana, ya kan? Partai Golkar dengan 10 kursi, kemudian susul Gerindra 6 kursi, PKS 4 kursi, PAN 4 kursi, Partai Berkarya 4 kursi. Nah, ini partai baru luar biasa. Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4 kursi, Partai Nasional Demokrat 3 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, Partai Persatuan Pembangunan 2 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa 1 kursi. Nah, ini kita bicara hasil pileg. Nah, catatan penting dalam pileg Kota Cilegon, ya kan? Jadi catatan pentingnya dalam pileg Kota Cilegon, kursi terbanyak adalah Golkar. Jadi kursi terbanyak Golkar, begitu juga 2014. Jadi Golkar termasuk pertahanan ya kan? Termasuk kedua, 50% anggota legislatif wajah baru. Nah, ini menarik. 50% artinya apa? Petahana tidak begitu mudah mempertahankan kursi. Nah, inilah menariknya. Kalau dulu sebelum pas reformasi orang duduk itu aja, tapi kalau setelah reformasi memang terbuka ya luar biasa. Jadi 50%. Ada daerah kabupaten kota lain yang 70% itu orang baru. Nah, ini menarik, ya kan? Harga satu kursi adalah kurang lebih 7.000 suara. Harga satu kursi pengertiannya ada DPT kurang lebih kehadiran 72%, kalikan DPT dibagi jumlah kursi, ya kan? Kalau bicara Kota Cilegon rata-rata harga satu kursi 7.000, ya kan? Dengan DPT 291.000 ya. Nah, perolehan suara individu tertinggi duduk di kursi legislatif adalah 5.530. Satu kursinya 7.000. Artinya kan nggak mencapai 7.000 yang nyoblos. Artinya suara lainnya suara partai dan suara caleg lain. Apalagi ada yang terendah 638 suara dapat kursi. Berarti hampir 90% suara dia suara temennya dan suara partai, ya kan? Nah, ini harus sadar ini. Jadi dia harus peduli dengan caleg yang lain juga ya. Oke, yang kelima Gerindra 6 kursi dari 3 kursi karena efek luar biasa, ya kan. Nah, ini. Kemudian P3 2 kursi dari 4 kursi turun. PKB 1 kursi turun juga. Nah, ini partai baru, Partai Berkarya dengan 4 kursi luar biasa, ya kan. Tentu pasti ada ketokohan wilayah yang sangat luar biasa ya. Karena sistem terbuka. Oke, lanjut. Nah, menuju Pileg 2024 Kota Cilegon, saya kira kalau undang-undangnya sekarang lagi digodok, yang jelas sebagai bocoran, bukan bocoran tetapi sebagai informasi bahwa nanti Pileg sama Pilpres akan dipisah, ya kan, biar akan lebih fair play, ya kan. Saya kira tahun 2024 kalau bicara sistem masih sistem terbuka, kemudian kursi 40 kursi, 4 dapil, one man one vote, banyak caleg ikut ini berpartisipasi. Kota Cilegon adalah heterogen ya, status ekonominya semua kelas ada, ya kan. Kota Cilegon ini heterogen, banyak orang pendatang ya. Persaingan semakin ketat, strategi 3M harus lebih awal. Nah, 3M ini penting. Kalau orang di dalam dunia politik paham akan 3M. 3M pertama adalah mapping. Mapping itu bicara tentang wilayah, bicara tentang pemetaan suara dan sebagainya. Ya kan? Nanti panjang kalau bicara mapping. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti edukasi tentang 3M. Nah, M kedua adalah monitoring atau maintenance. Nah, ini energi yang paling berat. Setelah di mapping, di monitor. Nah, yang ketiga yang paling utama adalah mobilizing. Jadi bagaimana memobilisasi, mengkonversi yang sudah dimonitor itu menjadi suara. Nah, nanti kita ada teknis berikutnya ya. Oke, lanjut. Nah, sekali lagi target pileg adalah suara, bukan massa. Kalau massa ngumpulin suruh datang di lapangan, ada datangkan Inul Daratista suruh joget, suruh milih partai A atau caleg A akan milih, tapi belum tentu terjadi suara. Karena kalau bicara suara berarti siapa pemilih kita, apa kebutuhan pemilih kita menjadi penting. Nah, ingat di dalam bicara mengenai suara, ya kan, kita adalah hukum yang dipakai adalah hukum memberi dan menerima. Jadi jangan berharap menerima kalau belum pernah memberi. Ini hukum malam ya, memberi dan menerima. Oke, lanjut. Nah, sebelum Anda dipilih, ya kan, ada 4 tahapan. Nah, ini penting nih ya. Jadi sekali lagi sebelum Anda dipilih ada 4 tahapan: dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jangan berharap dipilih kalau Anda
belum dipercaya. Ya kan, dipercaya pun disenangi, diterima. Nah, banyak orang kadang dalam pileg spanduk banyak di mana-mana, tujuannya dikenal aja. Kalau kompetitornya atau teman-teman pesaingnya sudah lari ke lebih jauh ke dalam, kedua ketiga, ya kita ya percuma, dikenal saja. Kecuali kalau kompetitor atau pesaing kita tidak melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, mungkin dikenal cukup kita jadi. Tapi kalau pesaing kita ini sudah masuk ke dalam, ya repot, ya kan. Kita harus paham ini cukup panjang lebih bicara 4D ini ya. Nah, karakter pemilih jadi gini, sesuai dengan riset Sorot Nasional, kenapa orang memilih? Ya kan karena potensi 7%, saudara Tusmen golongan 7%, organisasi 7%, syarat 7%. Nah, kecil-kecil ini 35%. Nah, 65% faktor memilih adalah karena balas budi. Nah, ini mulai. Nah, balas budi ada dua, yang jangka pendek disebut dengan serangan pajar. Jadi kalau serangan pajar ngasih duit itu jangka pendek, ya wajar dia ngasih duit, orang milih. Tapi ini gambling, belum tentu menang ya kan. Nah, yang luar biasa balas budi yang kedua jangka panjang, ini lewat waktu, perencanaan terencana dan terukur. Nah, inilah yang nanti yang kita akan kerjasamakan, akan kita mainkan. Jadi jangka panjang. Nah, ini sebuah cerita aja. Ada caleg DPR RI ya kan, dari Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi, yang tahun 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi. Jadi 3 periode berturut-turut dengan perolehan yang menyoblos pribadinya di atas 100.000, luar biasa ini. Secara agama dia adalah non muslim tapi menang di kantong-kantong muslim. Nah, ini yang menarik ya kan. Nah, ya. Kenapa? Ya karena dia menggunakan jangka panjang. Nah, ilmu yang kita ya kan. Ini yang menarik Bapak sekalian. Oke, lanjut. Nah, estimasi operasional pileg ini standarnya saja ya kan. Ketika orang untuk dari anggota DPR di kabupaten kota ini kurang lebih 300 juta, yang provinsi 1,5 M, kurang lebih 3 miliar untuk operasional. Memang kita nggak bagi-bagi duit itu, kalau setiap hari kita keliling juga pakai operasional ya. Ini standar. Tapi ini yang kita pakai nanti bukan ini, kita pakai standar yang gimana intinya low cost ya kan, yang menarik ya kan. Oke, lanjut. Nah, budget pemenangan pileg. Nah, di dalam budget pemenangan pileg ada dua yang utama, adalah yang poin nomor 2 dengan poin nomor 6. Nomor 2 adalah sosialisasi, pengenalan spanduk, kartu nama dan sebagainya, dan operasional tim sukses, ini 50% lebih. Nah, dan yang penting adalah 2% adalah program doktrinisasi dan pengujian suara. Kenapa? Ketika kita punya massa, punya monitoring, tapi kita nggak kunci suaranya, ya percuma, nanti bisa diambil orang lain. Jadi kuncian suara menjadi penting, ya. Program doktrin dan pengujian suara, ini nantilah yang paling penting. Nah, estimasi operasional sekali lagi, tadi ini udah. Nah, budget terbesar pemenangan pileg adalah sekali lagi adalah operasional. Gimana solusinya? Nah, ini yang politik dan bisnis. Ingat, ternyata politik dan bisnis ini seperti mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ya, seperti dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Nah, makanya kita punya program menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung ya. Menarik kan? Nah, oke. Nah, yang kita pakai adalah manajemen risiko. Sesuatu yang risiko yang udah diperhitungkan nggak jadi masalah lagi. Jadi ketika kita mau jadi mencalonkan itu risikonya kalah, kalaupun kalah kita nggak jadi masalah lagi ketika kita hitung. Karena kita makanya menang untung kalah untung. Nah, kalau kita bicara risiko, di dunia ini ada bisnis yang cukup besar yang hadir, yang karena adanya bisnis ini karena adanya risiko. Ya kan? Bisnis apa Bapak sekalian? Bisnis yang hadir karena risiko besar, dia sampai punya klub bola dan sebagainya. Ya, betul. Asuransi itu lahir karena ada risiko kecelakaan, risiko kematian, risiko kebakaran dan sebagainya. Jadi dia lahir karena ada risiko. Jadi jangan takut ketika risiko, antisipasi risiko. Nah, ilmu kita yang kita pakai sekali lagi, kita adalah bicara manajemen risiko. Nah, kita akan bicara kolaborasi Bos Indonesia dan Germa Sejahtera ya, untuk win-win solution. Bapak sekalian, mungkin di dalam politik nasional kita dipengaruhi oleh 5M. M pertama adalah massa, organisasi massa. M kedua adalah media massa atau pers. M ketiga adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa ini sebagai penerus generasi. Terbukti tahun 1966 gerakan Bung Karno turun pun karena juga gerakan mahasiswa. Tahun 98 juga sama, gerakan mahasiswa juga. Jadi mahasiswa itu cukup luar biasa. M ketiga adalah M keempat adalah militer. Dan M kelima adalah money, berarti pengusaha. Jadi pengusaha itu mempengaruhi politik nasional luar biasa. Makanya ada 9 naga dan sebagainya, memang betul, ya kan? Sekali lagi,
Kita bicara politik nasional, 5M. M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, karena dalam kondisi darurat militer yang memegang kekuasaan. M kelima adalah money atau pengusaha. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar kolaborasi kita adalah win-win solution adalah ini. Ternyata pemilihan legislatif pileg itu punya korelasi persamaan dengan berdagang atau jasa. Jadi sama-sama menawarkan, ya kan? Nah, sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan atau mitra dalam aktivitasnya setiap hari membangun orang lain. Nah, jadi bisnisnya. Nah, ini yang menarik, energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tanpa promosi calon legislatif dengan tanpanya adalah sama. Jadi kalau kita punya komunitas bisnis, kita punya aktivitas bisnis, contoh kita tinggal di Bogor, kita punya setiap hari punya bisnis di Jakarta. Setiap hari ke Jakarta kita pulang balik ke Jakarta karena kita memang ada urusan bisnis. Nah, suatu ketika kita ada orang numpang mobil kita dari Bogor ke Jakarta, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Ya hampir sama. Nggak efek sebenarnya, tapi dampaknya berbeda, ya kan. Nah, tapi kalau kita hanya ada kepentingan khusus ke Jakarta, ya biayanya besar dari Bogor. Jadi kita nanti, mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, ya tadi 4D, 4 tahapan, ya. Dan yang paling penting adalah mempengaruhi orang lain dengan tanpa dibaca oleh lawan, kompetitor, dan no money politik. Nah, jadi kalau beda kalau ketika kita jadi tim sukses A kan kelihatan kita bawa bajunya, wah ini orang politik. Nah, tapi kalau kita sebagai pebisnis, contoh kita tukang pijet aja atau tukang sales aja setiap hari keliling, ya nggak kebaca, nggak adanya politik juga keliling kan begitu. Ini menarik ya kalian. Nah, kolaborasi ini adalah BOS Indonesia dan Germas. Apa BOS? BOS adalah komunitas pebisnis online dan offline sehat sejahtera, ya kan, yang bersifat inklusif, bukan eksklusif ya. Inklusif itu semua terbuka, jadi semua stakeholder masuk. Nah, karena makanya online dan offline yang didukung oleh lembaga kursus pelatihan suku sejahtera, ada KPSS, ada CBO Academy, ada media sorot nasional dan sebagainya, ya kan, yang menjadi wadah edukasi dan praktek bisnis baik online dan offline. Jadi nggak hanya cuma teori aja, tapi praktek juga. Nah, Germas Sejahtera adalah sebuah gerakan masyarakat hidup sehat yang dasarnya Inpres nomor 1 tahun 2017, ya kan. Dari di dalam ini sebuah gerakan yang positif untuk gimana masyarakat kita hidupnya sehat. Di dalam kesehatan ada 4 tindakan: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Nah, kita fokus di Germas adalah promotif dan preventif. Nanti kita gerakan di lapangan. Oke. Nah, bentuk kegiatan kita adalah apa? Bentuk kegiatan kita adalah online dan offline. Online-nya apa? Nah, ini kita ada edukasi bisnis online dan offline, kursus edukasi pola hidup sehat. Offline-nya kita edukasi online dan offline Germas Sejahtera, pemeriksaan kesehatan, ya kan, olahraga, ya, kemudian senam sehat, jalan sehat bersama dan sebagainya. Jadi ini penting bentuk kegiatan, ya kan? Oke. Nah, program kolaborasi doktrin dan pengundian suara, sekali lagi tadi saya selesaikan terapis, tenaga pemasaran, mitra bisnis, mentor manajemen, ini monitoring, sebagai monitoring. Jadi ingat, di dalam politik yang paling biaya terbesar adalah monitoring, ya kan. Gimana ini jadikan monitoring yang suatu saat akan dijadikan sebagai pengunci suara, sebagai tim, ya kan, untuk mengunci suara. Nah, menariknya ketika monitoring tentu operasionalnya cukup besar. Nah, operasionalnya sudah termasuk di dalam konsep bisnis mereka setiap hari. Jadi kita nggak mengeluarkan operasional atau mengeluarkan sangat sedikit, ya kan. Jadi inilah yang menarik kerjasama. Nah, nanti kalau bicara detailnya nanti kita bisa ketemu ya, bicara detailnya. Oke, lanjut. Nah, intinya adalah Bapak sekalian, tripartit sukses pileg adalah bagaimana kita duduk di DPRD Kota Cilegon 2024 dengan low cost biaya rendah, ya kan, bahkan zero. Kalau zero nggak lah ya, low lah ya kan, low cost. Karena apa? Kekuatan kita adalah gabungan dari BOS, kekuatan komunitas tadi, salah satu kekuatan politik, ya kan, Germas Sejahtera, ya kan, ormas bis, organisasi massa berbasis bisnis, tim sukses, kemudian media pers partner karena sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini. Oke, Bapak sekalian, BOS Indonesia, Germas Sejahtera, garudapolitik.com, sukses by design. Jadi bahwa sesuatu itu harus didesain dari awal. Jadi kita ikut turut serta, ya kan, mendukung teman-teman duduk di dewan dengan cara yang benar, cara yang konstitusional, ya kan, dengan elegan, ya kan, dan tetap musyawarah mufakat, ya kan. Ketika kita duduknya aja dengan cara yang benar, insya Allah jadi di dewan legislatif pun akan juga kerjanya benar untuk masyarakat Kota Cilegon. Oke, Bapak sekalian, sampai ketemu di edukasi berikutnya. Salam sehat, salam sukses, Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.